Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang modern cipher yaitu Advanced Encryption Standard atau AES. Di sini ada data kelompok. Yang pertama ada Marcelino, selanjutnya ada Muhammad Nasrul, Muhammad Ali, Rifki Rivaldi, dan Muhammad Nafami. Kita akan berlanjut ke latar belakang. Baik, dalam era digital saat ini, keamanan informasi menjadi salah satu aspek yang paling penting. Kenapa? Karena dengan meningkatnya jumlah data yang dipertukarkan secara digital, perlindungan terhadap data tersebut dari akses yang tidak sah menjadi salah satu keharusan. Nah, salah satu metode yang paling sering digunakan untuk melindungi data tersebut yaitu algoritma. Yang akan kita bahas, salah satu algoritma yang paling banyak digunakan untuk enkripsi yaitu adalah Advanced Encryption Standard atau AES. Selanjutnya ada identifikasi masalah, yang dimana dari kebutuhan keamanan program dengan meningkatnya jumlah data yang diperlukan secara elektronik, sehingga membuat kebutuhan semakin mendesak akan perlindungan informasi dari hak akses yang tidak sah tersebut. Selanjutnya ditambah juga ada algoritma sebelumnya yaitu DES atau Data Encryption Standard yang pernah menjadi standar enkripsi. Algoritma tersebut dianggap tidak aman karena keterbatasan dalam kekuatan enkripsinya. Permasalahan ini menjadi sorotan yang perlu adanya pengembangan algoritma yang lebih kuat dan aman. Salah satunya yaitu dari pengembangan algoritma tersebut yaitu AES itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nasrul. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Dalam algoritma ini, kita menganalisa cara kerja dan struktur algoritma AES untuk memahami keamanannya. Yang kedua ada mengidentifikasi penerapan AES dalam konteks dunia nyata untuk meningkatkan keamanan data. Yang ketiga, kita menyediakan rekomendasi untuk implementasi AES yang lebih efektif dalam sistem informasi. Yang keempat, meningkatkan pemahaman tentang pentingnya enkripsi dalam melindungi data sensitif kita. Selanjutnya ada struktur blok. AES bekerja dengan memproses data dalam blok seperti blok berukuran 128 bit yang dibagi menjadi 16 byte. Proses enkripsi terdiri dari beberapa langkah termasuk subbyte, cipherrounds, mix columns, dan edge row case. AES memiliki 10, 12, atau 14 putaran rounds tergantung pada panjang kunci yang digunakan. Selanjutnya, Marcel. Kode operasi AES dapat digunakan dalam berbagai mode operasi seperti Electronic Codebook, XCD, Cypherblock Chaining, C, dan Geoid Content Mode, GMC, DCM. Mode ini menentukan bagaimana blok-blok data diproses dan dihubungkan bersama lain, yang mempengaruhi keamanan dan efisiensi algoritma. Analisis keamanan. Banyak penelitian yang menganalisis keamanan AES terhadap berbagai serangan, seperti serangan brute force, serangan analisis diferensial, dan serangan analisis linear. Penelitian ini menunjukkan bahwa AES, terutama dengan sisi yang lebih panjang, sangat tahan terhadap serangan tersebut dan teknologi. Nah, yang berikut ini ada analisis kebutuhan fungsional, kebutuhannya ada enkripsi dan deskripsi. Input teksnya, pengguna dapat memasukkan teks biasa atau plain text ke dalam input text area. Contoh pada gambar, halo, ayo kita bertemu esok pagi. Kunci deskripsinya ada pengguna memasukkan kunci atau dalam gambar 1002 untuk melakukan proses enkripsi atau deskripsi. Deskripsi teksnya, setelah menekan tombol encrypt, aplikasi mengubah plain text menjadi ciphertext terenkripsi dengan algoritma AES. Deskripsi teks setelah menekan tombol decrypt, ciphertext akan dikembalikan menjadi plain text jika kunci benar.
Ada menampilkan output, hasil enkripsi atau deskripsi ditampilkan di bagian output bawah atau base 64 atau hex strings. Nah, ini ada contoh rancangan programnya. Ada 128 bit, 192, 256. Ini ada SDK-nya, ada secret key, plain text, cipher, kemudian menjadi ciphertext. Oke, selanjutnya ada contoh desainnya. Di bagian plain text, halo, ayo kita bertemu besok pagi. Dengan kunci 1002, kita enkripsi, akan menjadi baik seperti di bawah ciphertext-nya. Selanjutnya, kesimpulan. Advanced Encryption Standard atau AES merupakan algoritma enkripsi yang sangat penting dalam menjaga keamanan data di era digital. Dengan struktur yang kuat dan efisiensi yang tinggi, AES telah menjadi pilihan utama untuk berbagai aplikasi enkripsi. Penting bagi individu dan organisasi untuk memahami dan menerapkan AES dalam sistem keamanan informasi mereka untuk melindungi data dari ancaman yang semakin kompleks. Selanjutnya ada saran. Yang pertama, gunakan AES 256 jika memungkinkan. AES 256 lebih kuat daripada AES 128 atau AES 192. Cocok untuk data yang sangat sensitif atau yang harus dilindungi dalam jangka panjang. Namun, AES 128 juga masih dianggap sangat aman dan lebih cepat secara performa. 2. Hindari mode ECB. Jangan gunakan ECB, Electronic Code Book, karena pola data bisa terlihat jika plain text-nya punya pola yang berulang. 3. Kunci harus dijaga baik. Gunakan KDF, Key Derivation Function, seperti PBK DF2, bcrypt, atau Argon 2 untuk membuat kunci dari password. Terus jangan sampai kunci dalam kode program atau plain text. Gunakan HSM atau key-vault jika tersedia. Berikut kita lakukan uji coba enkripsi dan dekripsi. Kita coba teks, halo, selamat siang, Nasrul. Kita masukkan kunci misalnya 102. Kita coba enkripsi. Nah, ini berikut merupakan hasil ciphertext-nya. Jika ciphertext-nya kita masukkan ke dalam plain text, nah, jika kita masukkan ke dalam sini, lalu kita masukkan kunci yang benar, kita coba dekripsi, hasilnya akan muncul plain text seperti halo, selamat siang, Nasrul. Sekian contohnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.